Stresor adalah peristiwa atau kondisi yang dianggap menentang atau mengancam seperti tenggat waktu, kerja, atau perlakuan diskriminatif. Ketika stresor tersebut dinilai secara negatif, muncullah stres, yaitu perasaan tidak nyaman. Dampaknya itu kemudian terlihat dalam bentuk stres seperti kecemasan, kelelahan, fatigue, atau perilaku menunda pekerjaan. Nah, ini penting dipahami bahwa setiap orang respon stresor secara berbeda, sehingga pengelolaan stres perlu disesuaikan dengan kondisi individu. Selanjutnya ini adalah ada stresor. Yang pertama itu ada stresor lingkungan. Seperti halnya ketidakpastian lingkungan ini mempengaruhi desain dan struktur organisasi. Hal tersebut juga mempengaruhi tingkat stres karyawan. Dua jenis ketidakpastian ini, lingkungan yang penting adalah ketidakpastian ekonomi dan politik perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Saat ekonomi mengalami resesi, karyawan menjadi semakin cemas terhadap keamanan pekerjaannya. Ketidakpastian politik muncul ketika ancaman dan perubahan politik menimbulkan stres. Sebagai contohnya itu selama gejolak politik di Amerika Serikat pada tahun 2020, sebagian besar responden melaporkan bahwa masa depan bangsa, iklim politik saat ini, dan kerusuhan politik di seluruh negeri merupakan sumber stres yang signifikan. Yang kedua itu ada stresor organisasi. Di dalam organisasi terdapat banyak faktor yang menimbulkan stres, tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu terbatas, beban kerja berlebihan, atasan yang menuntut dan tidak peka, serta kinerja tidak menyenangkan merupakan beberapa contoh. Stresor ini dapat dikelompokkan menjadi tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal. Tuntutan tugas berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, termasuk desain pekerjaan atau tingkat otonomi, variasi tugas, otomatisasi. Kondisi kerja dan terletak fisik di tempat kerja. Tuntutan peran berkaitan dengan tekanan yang muncul akibat peran seseorang dalam organisasi, seperti konflik peran, kelebihan beban peran, dan ketidakjelasan peran. Tuntutan internasional adalah tekanan yang berasal dari interaksi dengan orang lain di tempat kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku negatif rekan kerja dan atasan, seperti konflik, perundungan, ketidaksopanan, kepemimpinan abusif, serta pelecehan rasial atau seksual, sangat berkaitan dengan meningkatnya stres kerja. Selanjutnya ada stresor pribadi. Sebagian besar individu bekerja sekitar 40-50 jam per minggu. Seperti pengalaman dan masalah di luar kerja dapat menular pekerjaan. Misalnya kualitas dan jumlah tidur buruk dapat meningkatkan tingkat stres yang dialami seorang. Selain itu, faktor kehidupan pribadi seperti masalah keluarga dan masalah ekonomi menjadi juga sumber stres. Masalah keluarga itu bahkan yang bersifat positif dan dapat menimbulkan stres yang signifikan dan sering berkaitan dengan konflik kerja kehidupan. Masalah keuangan pribadi akibat keterbatasan sumber daya dapat mengalihkan perhatian dari pekerjaan dan meningkatkan stres. Selanjutnya ada stresor bersifat akumulatif. Stres ini bersifat akumulatif atau menumpuk. Setiap stresor dapat yang baru dan berlangsung terus-menerus akan menambah tingkat stres seseorang. Satu stresor mungkin terlihat kecil seperti tetapi jika ditambahkan pada tingkat stres yang sudah tinggi, dampaknya bisa sangat berat. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat stres seorang secara menyeluruh, semua sumber dan tingkat keparahan stres harus dipertimbangkan. Karena hal ini sulit diukur secara langsung, manajer perlu peka terhadap beban stres karyawan dan menciptakan lingkungan yang terbuka agar karyawan itu mau menyampaikan kondisi stres yang mereka rasakan. Nah, di gambar ini itu ada sumber stres potensial, stresor atau berasal dari ada tiga tingkat. Yang pertama itu lingkungan atau ketidakpastian ekonomi dan politik dari berbeda organisasi, yaitu ada tuntutan tugas, peran, dan hubungan antar individu. Dan yang ketiga ini ada pribadi, masalah keluarga dan ekonomi. Pelan-pelan tau, jangan ngebut kayak kereta, kereta ekspres. Nah, diatur intonasinya. Ide dari gambar tersebut adalah stres berasal dari lingkungan, organisasi, dan pribadi. Bila tidak dikelola dan berdampak negatif pada kesehatan, psikologis, dan perilaku kerja karyawan. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya ada stresor. Ini stresornya dalam pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu challenge stresor dan hydrant stresor. Challenge stresor ini seperti beban kerja dan tekanan waktu dapat mendorong motivasi keterlibatan dan tidak jadi
dikelola dengan baik dan didukung lingkungan kerja yang positif. Sebaliknya, hidden stressor ini seperti birokrasi, politik kantor, dan ketidakjelasan tugas justru berhambat pencapaian tujuan dan menimbulkan dampak negatif seperti stres berlebihan, penurunan kepuasan kerja dan turunannya kinerja. Dampak stresor juga dipengaruhi oleh perbedaan individu, kekuasaan, suasana hati, serta konteks kerja, sehingga organisasi perlu meminimalkan stresor berhambat dan mengelola stresor secara tepat. Selanjutnya ada strain, yaitu stres di tempat kerja muncul dalam bentuk strain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku karyawan. Secara fisik, stres ini dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan, hingga penyakit serius seperti gangguan jantung. Secara psikologis juga stres tampak dalam bentuk kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan ketidakpuasan kerja. Sementara itu, secara perilaku stres ini dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan absensi dan turnover, serta memicu kebiasaan tidak sehat. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda strain akibat stres sangat penting agar individu dan organisasi dapat melakukan pencegahan sejak dini. Di sini ada 3 strain. Yang pertama itu ada strain fisiologis. Jadi perhatian awal terhadap stres banyak difokuskan pada gejala fisiologis karena sebagian besar peneliti berasal dari bidang kesehatan dan kedokteran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres dapat menyebabkan perubahan metabolisme, meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah, memicu sakit kepala, serta meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, bukti terbaru juga menunjukkan bahwa stres memiliki dampak fisiologis lain yang merugikan, seperti sakit punggung, mata lelah, gangguan tidur, pusing kelelahan, hilang nafsu makan, gangguan pencernaan, hingga penyakit kardiovaskular. Penelitian ini menemukan bahwa stres umumnya menurunkan daya ingat episodik, meskipun dapat meningkatnya daya ingat setelah suatu peristiwa yang membedakan. Selanjutnya ada strain psikologis, yaitu kepuasan kerja merupakan salah satu sumber stres yang paling jelas. Namun, stres juga tampak dalam kondisi fisiologis lain, seperti ketegangan, kecemasan, mudah tersinggung, dan kebosanan. Pekerjaan yang memiliki tingkat variasi, makna, otonomi, umpan balik, dan identitas yang kenal kecenderungan menimbulkan stres serta menurunkan kepuasan tingkat terlibatan kerja. Selanjutnya ada stres pelaku, yaitu penelitian ini tentang stres dan perilaku di berbagai negara menunjukkan pola yang relatif konsisten. Gejala stres yang berkaitan dengan perilaku meliputi penurunan produktivitas, peningkatan ketidakhadiran, insiden keselamatan, dan turnover karyawan. Perubahan pola makan, meningkatnya kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol, berbicara terlalu cepat, gelisah, serta gangguan tidur. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya ada eustress. Ini stres tidak selalu berdampak buruk, karena dalam tingkat tertentu stres justru dapat bersifat positif atau disebut eustress. Stres yang moderat dapat meningkatkan energi, fokus, dan kinerja, seperti yang terlihat pada atlet atau profesional yang mampu tampil maksimal di bawah tekanan. Model Grafo terbalik ini menjelaskan bahwa stres rendah hingga sedang dapat meningkatkan kinerja, tetapi stres yang terlalu tinggi justru menurunkannya. Namun dampak stres berbeda pada setiap individu dan situasi, sehingga pengelolaan stres yang tepat sangat penting agar stres menjadi pendorong kinerja. Selanjutnya ada slide, yaitu ada kurang tidur berdampak besar pada kinerja dan perilaku di tempat kerja, sepertinya menurunnya fokus, meningkatnya kesalahan, suasana hati yang buruk, hingga perilaku kinerja negatif. Stres kerja ini menumpuk dapat memperburuk kualitas tidur dari hari ke hari, membuat karyawan semakin lelah dan tidak produktif. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur itu sangat penting, yang dapat dilakukan melalui tidur yang cukup, aktivitas fisik, dukungan sosial, serta kebiasaan sehat seperti membatasi paparan cahaya biru agar kinerja dan kesejahteraan kerja tetap optimal. Selanjutnya ada illness and injury,
yaitu bekerja dalam kondisi sakit atau cedera yang disebut absenteeism, berdampak negatif bagi karyawan maupun organisasi. Selain meningkatkan risiko penularan penyakit kepada rekan kerja, karyawan yang sakit juga tidak dapat bekerja secara optimal sehingga menurunkan produktivitas tim. Kebiasaan ini sering terjadi karena keterbatasan cuti sakit dan tekanan dari atasan. Oleh karena itu, organisasi ini perlu mendorong budaya kerja yang sehat dan fleksibel agar karyawan dapat beristirahat saat sakit demi menjaga kesehatan bersama dan kinerja yang jangka panjang. Selanjutnya ada job insecurity. Ini ketidakamanan kerja terjadi karyawan merasa pekerjaannya tidak stabil atau berisiko hilang. Dan kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan mental seperti gangguan tidur, depresi, dan burnout. Stres ini sering muncul bukan hanya karena tuntutan kerja, tetapi juga karena kurangnya dukungan, komunikasi yang adil, dan kepercayaan di tempat kerja. Bagi pekerja meskipun memiliki otonomi tinggi, ketidakpastian pekerjaan dan fluktuasi beban kerja justru meningkatkan stres dan konflik kerja keluarga. Oleh karena itu, dukungan organisasi dan hubungan kerja yang sehat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ketidaknyamanan kerja. Ya, stop dulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema dalam mata kuliah perilaku organisasi tentang stres dan kesehatan dalam organisasi. Bicara stres, pasti stres itu bisa dialami oleh semua manusia dalam suatu kondisi situasi yang dihadapi, di mana nantinya ketika seseorang mengalami sebuah dampak dari stres atau ketegangan yang ditimbulkan, maka akan memberikan sebuah efek. Nah, efeknya ini boleh dikatakan dampak terhadap nilai kehidupannya, seperti perilakunya, responnya, lalu bagaimana kualitas kehidupannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara mengenai stres, maka stres itu harus dilihat bagaimana kondisi keadaan yang dialami seseorang. Bisa dilihat apa kondisi keadaannya? Bisa dilihat dari faktor psikologinya. Apa nih psikologinya? Nah, dari kejiwaannya yang biasa contohnya ceria, tiba-tiba dia mendura. Mendura tahu? Dia menjauhkan diri dari pertemanan. Biasanya dia suka terhadap interaksi sosial, mulai menjauhi diri dari interaksi sosial. Lalu apa lagi? Kejiwaan orang stres. Nah, kalau sampai titik berat apa? Dia punya teman halusinasi sendiri tahu? Nah, suka ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Nah, sama seperti kalau kalian pernah tahu kasus, yaitu kasus penyanyi Linkin Park. Nah, dia sampai akhirnya punya teman sendiri dan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu contoh daripada stres. Nah, kenapa? Diakibatkan, misalnya saya ambil contoh seperti yang tadi saya bilang, penyanyi Linkin Park. Nah, dia mengalami stres yang cukup hebat. Itu apa? Karena belum berdamai terhadap masa lalunya, ketika masa lalunya itu dilecehkan oleh pelecehan seksual. Nah, dibuktikan apa? Kalau kalian dengar liriknya, nah liriknya itu mengandung nilai stres. Yang contohnya in the end, yang menyatakan salah satu syairnya, push my heart, dorong hati saya dalam the following, artinya dorong hati saya penuh dengan kepahitan dan kecewaan. Nah, push my heart. Nah, ini yang terjadi. Nah, bentuk daripada stres mengalami gangguan terhadap kejiwaan seseorang. Nah, oleh sebab itu sekarang banyak nih, saya kemarin buka Instagram, ada jasa yang menawarkan jika Anda membutuhkan teman untuk curhat, berbagi beban hidup dan permasalahan, silakan hubungi sekian. Nah, kenapa kok bisa ada? Nah, seperti itu.
Karena sekarang ini tuntutan di kota-kota besar, seperti contohnya di Jakarta, di mana orang dituntut produktivitas kerja yang sangat tinggi, sehingga beban pekerjaan yang berlebihan, tidak ada waktu untuk keseimbangan terhadap kualitas hidup dan pekerjaan, sehingga mengakibatkan orang stres. Nah, kalau stres ini ada apa? Butuh upaya penyelesaiannya. Nah, bagaimana upaya penyelesaiannya? Tadi butuh namanya teman curhat. Nah, yang berbagi beban dalam hidup. Nah, terkadang kalau orang tidak menemukan beban curhat itu bisa bahaya. Contohnya seperti Kurt Cobain. Nah, dia tidak menemukan teman curhat yang baik yang bisa berbagi permasalahan. Akhirnya titik klimaks daripada stres itu apa? Bunuh diri. Sama seperti yang tadi Linkin Park, dia tidak menemukan teman yang baik dalam hal berbagi beban hidupnya karena masa lalunya terbelenggu oleh pelecehan seksual. Akhirnya, nah, dia saat menemukan teman virtual obrol sendiri sampai titik klimaksnya bunuh diri. Nah, inilah stres. Nah, oleh sebab itu butuh penyelesaian seperti adanya teman curhat untuk berbagi beban hidup. Nah, apalagi? Nah, faktor kejiwaan stres. Nah, seperti tadi yang saya ambil contoh. Apalagi nih? Perubahan terhadap nilai psikologi kejiwaan. Lalu apalagi nih stres? Nah, perubahan nilai emosi. Merasa apa? Merasa dirinya sudah lagi tidak berharga, tidak memiliki value. Nah, sehingga ini bisa memicu terjadinya stres. Nah, seperti ketidakmampuan dalam mengontrol emosi. Nah, ketika misalnya ada respon-respon negatif yang dihadapi seseorang. Nah, contohnya seperti yang tadi saya ambil, misalnya penyanyi Linkin Park. Nah, ketidakmampuan dalam mengontrol emosi, menganggap dirinya tidak berharga, akhirnya dia memutuskan, udah, ngapain saya udah merasa saya terkenal, udah bisa menciptakan lagu, toh tidak bisa memuaskan jiwa saya yang mengalami pelecehan seksual dan saya tidak bisa berdamai. Akhirnya ada apa? The finally execution, I said murder. Artinya terakhir saya putuskan untuk bunuh diri. Nah, inilah ketidakberhargaan diri, menganggap ketika stres itu sudah sampai di puncaknya. Nah, lalu apa lagi? Selain faktor emosi yang tidak terkontrol, sehingga dia bisa melukai diri sendiri. Sampai keputusan yang final, bahkan dia bisa menganggap ya sudah tidak berharga lagi, tidak mampu berdamai dengan dirinya, akhirnya memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, inilah stres. Nah, lalu apa lagi stres? Nah, apalagi nih faktor psikologinya selain tadi kejiwaan yang terganggu, emosi, apalagi? Oke, dari perilaku yang tidak lazim yang ditunjukkan. Nah, dari aktivitasnya, seperti contohnya tadi, dia punya teman sahabat halusinasi sendiri, dia bisa berbicara sendiri, tertawa sendiri, merasa bahwa teman halusinasi ini memberikan kebahagiaan. Nah, kalau kalian pernah lihat bagaimana kisah daripada penyanyi Kurt Cobain, akhirnya kan bunuh dirinya dikarenakan apa? Dikarenakan teman virtualnya atau halusinasinya mengajak untuk bunuh diri. Katanya dengan bunuh diri, Anda akan bertemu dengan saya sebagai sahabatnya. Nah, ini dia perilaku yang tidak lazim. Perilaku yang tidak lazim. Nah, seperti tadi klimaksnya bisa bunuh diri, yaitu apa? Sering termenung, terus merasa sunyi, lalu depresi tingkat tinggi, rasa sedih berlebihan. Nah, lalu apa lagi? Nah, terkadang perilakunya ditunjukkan rasa marah yang sangat tinggi, yang tidak mampu terkontrol dengan baik, yang tidak mampu
terkontrol dengan baik. Nah, misalnya contoh, temannya hanya menegur, bro, apa kabarnya? Apa bro? Emang gue saudara lo, maksud lo apa kabar bro? Nah, ini indikasi mulainya perubahan terhadap perilaku berupa stres. Nah, apalagi dampaknya? Dampak stres bisa juga terhadap hasil. Seperti apa? Penurunan konsentrasi. Nah, konsentrasi seseorang sudah mulai hilang. Misalnya di tengah-tengah keramaian. Nah, temannya lagi bercanda, ketawa, Joshua ngomong sendiri. Nah, dipanggil Jojo, diem aja. Nah, akhirnya temannya bilang, Joshua, udah. Nah, baru dia ngomong apa? Nah, ini contohnya. Nah, menurunkan tingkat konsentrasi, daya perhatian. Nah, lalu apalagi stres? Nah, yang paling belakang tuh indikasi stres. Nah, coba tuh. Ya. Oh, iya apa? Berarti menurunkan konsentrasi apalagi stres. Nah, ini nih indikasi. Nah, coba. Apalagi stres. Menurunnya tingkat kinerja. Nah, kinerja seseorang menjadi menurun dalam menjalankan nilai pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya. Nah, apalagi nih dampak daripada stres yang bisa kita lihat dari hasilnya selain dari kinerja, konsentrasi. Nah, apalagi nih? Sudah hilangnya nilai semangat hidup. Nah, kalau ditanya bagaimana kamu, apa tujuan kamu, impian kamu yang kedepannya, ya gini aja lah. Saya masih bisa bernapas, masih syukur. Nah, ini dia semangat hidup, gairah, pencapaian, impian sudah hilang. Nah, apalagi stres nih? Stres. Apalagi dampaknya kata Romai Rama apa nih stres? Obatnya iman dan takwa. Nah, apalagi nih stres? Hasilnya, dampaknya yang negatif. Selain dari hasil pekerjaan, konsentrasi atau kinerja, semangat hidup yang menurun. Lalu apalagi stres? Apa lagi? Tidak ada bentuk hilangnya apa? Apa di stres? Ayo, bro, stres. Dampak terhadap hasil perilaku. Tadi sudah konsentrasi menurun, kinerja, semangat hidup yang terus menghilang. Lalu apa lagi nih? Stres. Hah? Nah, bisa kehilangan kontrol diri. Nah, contoh seperti misalnya saya dulu punya tetangga. Nah, dulunya dia orang yang berhasil, tapi karena kecelakaan mengakibatkan dia kedua matanya buta. Nah, akhirnya dia mengalami putus hubungan kerja. Nah, disitulah emosinya mulai. Nah, seperti tetangga saya kadang-kadang sumpah kamu sendiri teriak-teriak. Kadang-kadang pernah tidur di jalan. Nah, diakibatkan karena hilangnya kontrol diri, merasa dirinya udah nggak berharga. Akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kedua matanya mengalami tunanetra atau buta. Nah, inilah hilangnya kontrol diri. Nah, tapi sih kalau sudah tahu tetangganya kanan kiri belakang sudah memahami. Nah, inilah kondisinya. Nah, terhadap stres. Nah, oleh sebab itu dalam stres kita harus bisa bagaimana mengatasinya dengan melihat sumber-sumber stres.
Nah, atau masalahnya apa nih? Sumber-sumber stres. Nah, coba nih, Fransiskus. Nah, ayo. Stres ya. Oke ya, silakan. Sumber stres. Oke, kenapa ekonomi? Nah, kenapa faktor ekonomi? Kira-kira? Ekonomi sulit. Karena ekonomi sulit, pinjam dulu 100. Nah, biar silaturahmi gak putus. Nah, ekonomi sulit. Nah, contohnya apa? Misalnya permasalahan-permasalahan dalam ekonomi, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di mana ada tekanan terhadap ekonomi dalam hal pemenuhan biaya hidup. Nah, ketika seseorang tidak bisa mencari penyelesaian terhadap sumber ekonominya dalam hal penghasilan atau pekerjaannya, atau dinilai pekerjaannya itu tidak aman seperti bekerja dalam sektor-sektor informal, nah maka bisa menyebabkan pemicu terjadinya stres. Nah, lalu apa lagi? Sumber stres. Berarti kalau turunannya semua stres. Yang tidak lah. Ayo, masih stres turunan. Ya, beban pekerjaan yang terlalu berlebihan. Misalnya seseorang dituntut untuk setiap hari bekerja lembur 10 jam, dan dari Senin sampai Sabtu. Dan ini bisa memicu terjadinya stres, beban kerja yang berlebihan, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara kualitas kehidupan dengan pekerjaan. Lalu apa lagi? Nah, sama seperti kalau kalian pernah lihat YouTube, jangan heran kalau di kota besar di Tokyo tiba-tiba ada orang di lalu lintas, tiba-tiba kalau kalian pernah nonton, orang Jepang pekerjaannya ada teriak-teriak sendiri. Nah, bahkan tidur di jalanan. Karena apa? Beban pekerjaan mereka terlalu besar. Karena di Jepang itu dituntut bekerja workaholic, yaitu setiap hari harus mencapai 8 jam atau 10 jam. Nah, ini. Lalu apa lagi sumber stres? Ya, iya, seperti tekanan sosial. Nah, yang dituntut seseorang berlebihan. Nah, tidak melihat daripada bagaimana pencapaiannya. Contoh, saya punya anak namanya Joshua. Saya tuntut berlebihan. Joshua, saya nggak mau tahu kalau kuliah di TSM, Bapak sudah bayar mahal, harus lulus 4,0, nggak boleh ada yang B. Kalau ada yang B itu bukan anak Bapak. Nah, akhirnya apa nih? Karena tekanan sosial mengakibatkan stres. Tuntutan yang berlebihan, di mana saya nggak melihat Joshua itu keadaannya bagaimana. Nah, motif belajarnya, motivasinya. Nah, saya hanya memaksa sebagai orang tua melihat, wah, saya tekan, saya nggak mau tahu, udah biaya kuliah besar, harus lulus 4,0, semua nilai harus A. Nah, ini contoh tekanan sosial yang tinggi. Nah, seperti misalnya apalagi dituntut pasangan, kamu gimana sih kerja berpuluh-puluh tahun gaji masih UMR, bikin malu. Tuh tetangga udah beli mobil, mobilnya mobil ini lagi, Ford. Nah, udah ganti OBTT. Kita dari nikah sampai sekarang masih ada Avanza, bikin malu kamu. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya stres, tekanan sosial yang diakibatkan oleh pasangan, oleh anak, dan lain sebagainya. Nah, apalagi sumber stres? Oke, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Seperti apa? Seperti kalian misalnya dalam suatu lingkungan pertemanan, persahabatan, dalam circle selalu dilecehkan. Kalau ketemu, ketemu sini loh. Ketemu temennya, ada yang ngomongnya asal, anjing sini loh. Tanpa dipikir lagi dengan baik. Akhirnya apa? Mengakibatkan di
lingkungannya toksik, nah mau kalau ngomong asbun asal bunyi tanpa dipikirkan orang lain terluka atau enggak, nah apa yang terjadi? Nah ini bisa menjadi sumber stres karena misalnya lingkungan kerja yang tidak baik seperti temannya asal berbicara tanpa melihat apakah itu ada unsur menyakiti, melukai dan tidak. Nah, lalu apalagi sering terjadi konflik dalam lingkungan. Nah, yang tidak selesai akhirnya bisa menyebabkan terjadinya stres. Seperti apa konflik? Ketika Anda dalam suatu lingkungan, mungkin pekerjaan atau pertambangan, ketika Anda masuk angkat suara berdiskusi, jangan ngomong. Gue tahu isu aku pada sesuatu. Nah, pendapat lu pendapat kecil-kecil. Nah, hal seperti itu bisa menyebabkan terjadinya stres. Yaitu apa? Lingkungan yang tidak menghargai keberadaan diri kita. Lalu apalagi penyebab stres bisa juga terhadap alkohol. Nah, seperti penggunaan alkohol secara berlebihan, narkoboy, narkoba, penggunaan zat-zat berbahaya yang menyebabkan perubahan secara psikologi kejiwaan seseorang yang mengantarkan kepada bentuk stres. Nah, contohnya apa? Orang yang sering narkoba segala macam, nah terkadang suka stigma negatif keluar, melihat orang, ngapain lu liatin gua, nantangin berantem. Nah, padahal cuma lihat gua. Nah, zat-zat berbahaya seperti apa? Zat adiktif. Nah, ada yang mau kasih contoh zat-zat adiktif? Nah, misalnya suka orang mencari kesepian, habis kesepian, kesunyian, ya dikeluarin, lem air ego, gitu. Lalu ganja, tuh, pakai dulu katanya. Nah, lalu kita juga harus berupaya bagaimana bentuk penyelesaian terhadap stres. Nah, pertama dimulai dari manajemen diri. Nah, manajemen diri sendiri atau self of management. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Ya, mencari bentuk penyelesaian dalam stres. Seperti bisa meditasi, bisa pendekatan terhadap religi, bisa dengan aktivitas sosial. Nah, bisa pergi seperti dalam pegunungan, nah mancing dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Nah, sumber stres, jauhi lingkungan yang toksik, hindari lingkungan yang tidak baik. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa tata nilai kehidupan. Nah, kalau yang dilakukan perusahaan, atau organisasi dalam mengatasi stres, apa saja nih? Dalam
mengatasi stres. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, bisa organisasi atau perusahaan memberikan cuti hari libur supaya bisa membangkitkan lagi semangat dan gairah kerja yang sudah turun, yang bisa mengindikasikan terjadinya stres. Nah, lalu apa lagi? Ya, oke, adanya gizi dan kebersamaan nilai sosial seperti liburan bersama dengan pimpinan, dengan manajer, lalu mengadakan acara keluarga antara manajer dengan para karyawannya dan lain sebagainya. Nah, apalagi nih yang bisa dilakukan perusahaan? Nah, apa nih? Nah, coba nih banjir. Oh ya, banjir, ayo. Apa yang bisa diatasi stres? Dari organisasi selain cuti, adanya gini, apa lagi? Nah, adanya perhatian, nilai keseimbangan hidup antara kehidupan dengan pekerjaan. Seperti apa? Seperti di dalam perusahaan ada kegiatan-kegiatan sosial seperti siraman rohani, lalu apalagi bisa fitness center, lalu ada tempat fasilitas olahraga supaya bisa mengurangi dampak-dampak terhadap stres atau menghilangkan. Nah, lalu apa lagi yang bisa dilakukan nih oleh perusahaan? Ya, iya, adanya bimbingan konseling yang dilakukan perusahaan dengan menyediakan psikolog atau konsultan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira mengenai stres? Kalau tidak ada, saya bahas selanjutnya. Bagaimana dengan burnout? Nah, burnout. Nah, coba kalian cari apa itu burnout. Oh, maaf, sebelum burnout dulu. Stres ada dua dulu. Stres yang positif dan yang negatif. Nah, stres positif seperti apa nih sih stres positif? Nah, kadang ada stres positif. Apa nih stres positif? Stres yang sengaja ditimbulkan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dengan apa? Mendorong pencapaian berdasarkan deadline. Nah, sehingga keluar di istilahnya zaman sekarang apa? The power of kepepet. Nah, biasanya orang kepepet buka kuatannya besar tuh. Rela begadang, idenya langsung muncul, kreativitasnya langsung muncul, nah, inovasinya langsung muncul. Nah, istilahnya zaman sekarang the power of kepepet. Nah, ini stres yang positif. Nah, kalau stres yang negatif tadi yang sudah kita uraikan panjang lebar yang menyebabkan hal yang negatif seperti kinerja menurun, daya konsentrasi, semangat kerja, semangat tidur, lalu menurunnya produktivitas dan lain sebagainya. Oke, kalau burnout kita masuk ke burnout. Apa nih burnout? Nah, coba kalian cari burnout. Sudah ketemu apa itu burnout? Coba Bayu. Oh, Darmawan lupa Bayu. Oh, Danu ya, Danu. Coba.
ekstrim yang dialami seseorang berkepanjangan karena adanya gangguan secara fisik dan psikis yang tidak mampu diatasi dengan baik. Nah, tidak mampu diatasi dengan baik. Nah, kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan dalam menolong mungkin pekerja, teman, sahabat, rekan yang mengalami burnout? Bisa membantu untuk memberikan masukan untuk datang ke psikolog, konsultan. Nah, lalu apa lagi? Kalau orang burnout, sampai kepada titik puncaknya, nah, bisa orang telanjang di pinggir jalan. Nah, itu bisa terjadi akibat burnout. Nah, lalu apa lagi nih? Apa yang perlu diatasi kalau orang mengalami sudah terindikasi burnout? Kira-kira, coba mati burnout. Silakan coba mati. Ini bagaimana mengatasi burnout? Ya. Nah, bagaimana nih mengatasi terjadinya burnout? Tadi membantu dalam hal datang ke psikolog atau konsultan. Lalu apa lagi? Burnout. Ya. Ya, lalu misalnya beristirahat dengan cukup, dengan menemukan bagaimana menjaga nilai kualitas hidup. Lalu apa lagi? Burnout. Nah, bisa dengan exercise, betul, berolahraga yang cukup. Lalu apa lagi burnout? Ya, pendekatan kepada religi atau meditasi, doa, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Ya, memiliki penyelesaian secara sosial berupa adanya teman curhat untuk mengurangi beban hidup. Bukan curhat karena adu nafsu. Nah, misalnya masalah tekanan ekonomi, gua punya baru begini, gua udah 3 hari nggak makan, peralatan gua. Nah, itu menyelesaikan masalah, tapi adu nafsu jadi lebih buruk. Nah, biasanya kalau burnout itu bisa terindikasi. Nah, indikasinya apa nih burnout? Ya? Bisa pemicunya beban kerja yang terlalu tinggi. Nah, dituntut untuk pencapaian hasil melebihi dari kemampuan, keterampilan, dan kekuatan. Lalu apa lagi? Beban kerja yang sangat tinggi. Ya, kurangnya waktu istirahat, di mana setiap hari dituntut untuk lembur, sehingga mengakibatkan kualitas tidur semakin berkurang, di mana manusia normal itu tidur harus mencapai 6 sampai dengan 8 jam. Nah, lalu apa lagi? Nah, bagaimana indikasi burnout tadi? Beban kerja berlebihan, lalu kualitas tidur yang buruk, ya. Oke, mudah bosan, cepat lelah. Nah, lalu mengalami depresi, tekanan yang hidup tinggi, lalu sedih yang berlebihan, rasa kecewa yang tinggi, dan mengakibatkan putus asa yang tinggi dan ketidakberhargaan diri yang sangat tinggi. Ketidakberhargaan diri yang tinggi.
pertanyaan kira-kira mengenai stres dan burnout? Ya. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan, apabila di dalam suatu perusahaan, misalnya tempat pertemanan, menjalin relasi, nilai sosial, terjadinya misalnya tindakan yang tidak diharapkan sehingga mengakibatkan perubahan nilai jiwa seseorang. Nah, seperti misalnya bullying. Nah, bullying. Mengistilahkan seseorang yang misalnya yang negatif. Contoh, hitam sini lu. Apalagi? Nah, atau mentang-mentang temennya kecil kata lumut sini lumut. Nah, atau temennya sendiri dipanggil contoh. Nah, ini dia. Bagaimana menghadapi bullying misalnya? Nah, dengan cara apa? Misalnya ada tindakan-tindakan pembullyingan seseorang, nah, dengan mengidentifikasi seseorang secara negatif. Nah, misalnya atau ketemu teman yang ada bercandanya asal, bego lu, sini lu. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke, bisa pertama memberikan laporan kepada HRD atas tindakan bullying seperti tadi penghinaan, apalagi pelecehan, jangan lupa. Dalam penggunaan nilai kekuasaan, pelecehan seperti apa bentuknya? Bisa pelecehan dalam fisik, terjadi ancaman, atau pelecehan seksual, baik dalam sentuhan, rayuan, perabaan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi yang perlu diatasi untuk mengatasi bullying? Hah? Pukul salah. Apa dulu yang sebelum pukul? Jangan habis pukul, habis pukul. Ludahin Pak, jangan. Nah, itu sama aja. Nah, apa lagi? Jangan lupa menghindari pergaulan lingkungan yang salah. Segera hindari, jauhi, bahkan batasi dan tutup akses. Nah, kalau ngomong apa yang suka bullying seperlunya aja. Nah, jangan sampai menjadi sahabat. Nah, karena nilai yang negatif cepat atau lambat akan masuk. Nah, mempengaruhi terhadap faktor kejiwaan seseorang. Nah, lalu apa lagi? Mengatasi bullying. Nah, memberikan tadi dengan sikap yang tegas tadi, seperti melawan, dalam arti tunjukkan ketegasan perilaku kita. Saya nggak suka Anda menghina saya. Maksudnya apa? Tolong sebagai manusia Anda hargai saya sama seperti Anda juga menghargai, sama seperti saya menghargai Anda. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa dasar Anda menghina saya? Nah, kita bisa dengan ketegasan. Nah, dengan cara berbicara tegas. Nah, biasanya kalau orang dibully apa? Nah, kecenderungannya takut. Nah, ketika dibully diem. Nah, ketika dibilang, "Bego, iya." Nah, lalu apa lagi? Nah, lalu apa lagi kalau bullying biasanya kalau orang yang tidak tegas biasanya korban. Nah, lalu apa lagi? Dia tidak ada tindakan untuk mencoba untuk bereaksi dalam melawan seperti dengan ungkapan perilaku yang tegas. Nah, kalau bullying itu sudah mengarah ke fisik, nah, tadi pelecehan secara emosional. Kalau secara fisik, tadi baru tindakan untuk defense, jangan lupa. Tindakan melawan, dalam meminimalisir terjadinya bullying.
Nah, seperti contoh, saya lihat tuh kalau di YouTube ada anak sekolah dipukulin, nah jangan diem aja, nah dipukulin dia nah, langsung nangis. Nah kalau nangis berarti apa? Kecenderungannya dianggap kondisi jiwanya lemah. Nah kalau udah lemah apa? Nah ini jadi korban. Nah untuk meningkatkan nilai bullying yang lebih tinggi lagi. Nah ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Saya hari ini ambil partisipasi. Ada? Kira-kira tentang stres, bullying? Ada? Nah, kalau begitu bagaimana nih? Upaya yang kita lakukan supaya kesehatan mental dan jiwa kita tetap terjaga, baik itu dari stres, burnout, maupun dalam mengatasi bullying. Nah, apa yang kita lakukan? Menjaga kesehatan mental kita. Nah, sehingga kita tetap bisa memiliki produktivitas yang baik. Apa yang bisa kita lakukan? Ya? Jangan lupa kontrol kehidupan sosial kita. Nah, mana teman-teman yang mensupport, memberikan motivasi, kekuatan mental, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Nah, lalu apa lagi? Kontrol kehidupan sosial. Apa lagi? Ya. Nah, sama membangun dari nilai kekuatan religi seperti tadi meditasi, siraman rohani, menjalankan rutinitas ritual agama atau ibadah. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan kontrol terhadap kesehatan mental dan jiwa kita yang akan mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, tempatkan diri Anda di lingkungannya yang baik. Nah, yang dapat menghargai Anda, memotivasi, menginspirasi. Jangan ada ketemu teman lagi perlunya doang, bro, apa kabar? Nah, bilang nanti WA biar pertemanan kita langgeng, tidak putus, kirim dulu dong 100. Nah, kalau tidak teman kita jangan ada dijauhi. Nah, tempatkan berada di lingkungan yang mendukung atau mensupport. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi atau menciptakan kesehatan mental kita dalam menghadapi burnout, stres, maupun bullying. Apa nih? Nah, jangan lupa memberikan self reward, betul. Kalau diri kita sudah berupaya keras, bekerja, produktivitas, nah kita bisa menikmati dengan misalnya berlibur ke pantai, yang suka ke pantai, yang suka ke pegunungan, hiking, dan lain sebagainya. Nah, memberikan penghargaan kepada diri sendiri, self reward. Nah, yang terakhir apa nih? Sebelum saya kasih kelompok, bagaimana mengatasi stres, burnout, sehingga kesehatan jiwa dan mental kita tetap terjaga. Ya, motivasi. Ya, bisa menciptakan work-life balance. Mengatur kehidupan bekerja, misalnya kita memiliki dari 6 hari atau 7 hari kerja, apa nih saatnya kita minta waktu private untuk menjaga kualitas hidup kita, misalnya friend time apa bisa berkumpul dengan keluarga,
alergi, nah dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Ya. Ya. Tadi kan ada burnout sama stres ya Pak? Ya. Itu dia sama atau berbeda Pak? Beda. Kalau burnout itu dia untuk jangka waktu yang panjang, yang tidak terkontrol. Kalau stres itu dia bisa jangka waktu yang pendek dan panjang. Nah, pendeknya misalnya stres bisa terbagi dua, stres dalam stres tingkatan kecil dan menengah. Kalau kecil itu tadi konsentrasi mulai hilang, nah sering termenung. Nah, kalau sudah tingkatan menengah apa? Nah, tadi sering sedih berlebihan, lalu menarik diri dari persahabatan pertemanan. Nah, kalau stres sudah berat apa tadi? Punya teman halusinasi sendiri. Nah, salah satu indikasinya. Nah, kalau burnout itu biasanya jangka panjang. Nah, itu dia. Ada lagi mungkin? Sudah paham? Ya? Hah? Nah, depresi itu hampir sama. Nah, cuma bedanya depresi itu adalah biasanya kalau stres kan bisa menyerang diri sendiri. Kalau depresi itu lebih kepada gangguan kejiwaan. Misalnya contoh tadi sering bengong, sering melamun, sedih berlebihan, rasa kecewa yang sudah tertumpuk. Nah, sehingga mengakibatkan tadi mengalami gangguan fisik seperti metabolisme tubuh yang semakin menurun, mudah sakit, lalu habis itu mengalami penurunan berpikir, kreativitas dan inovasinya menjadi semakin berkurang, kemampuan berpikir kritis menjadi hilang. Nah, kalau mau diajak ngobrol hal-hal yang sederhana sudah kulalin, nah ini dia depresi. Ya, silakan. Nah, kalau depresi itu bisa lebih parah kalau misalnya dia dalam jangka waktu yang panjang tidak menemukan sebuah solusi yang terbaik. Nah, ini dia. Nah, sama seperti tadi yang saya beri contoh dari stres, kayak linfak, depresi. Nah, dia tidak bisa menyelesaikan. Contoh, waktu kecil pernah saya baca tuh di artikelnya mengapa dia mengalami bunuh diri seperti linfak. Nah, dikarenakan depresi, pelecehan seksual pada saat itu orang tuanya sudah melaporkan kepada sekolah. Nah, terjadi pelecehan seksual. Dia korban daripada sodomi. Nah, namun tidak ada penyelesaian masalahnya. Masalahnya pada saat itu hanya diberikan skorsing tanpa adanya tuntutan secara hukum. Nah, akibatnya, linfak mengalami stres yang tinggi. Nah, dia coba untuk mencari pelarian dengan berkarir, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Nah, oleh sebab itu kan dituangkan dengan lagunya yang keras tuh. Ya, kayak Push My Heart, dorong hati saya agar tidak kecewa dan juga tidak mengalami suatu bentuk kesedihan. Following injury. Nah, artinya rasa sakit ini bagaimana kok bisa menyertai. Nah, akhirnya karena tidak bisa mencapai penyelesaiannya apa? Dia mengikuti jejak Kurt Cobain. Nah, punya teman yang sahabatnya Kurt Cobain. Nah, punya sahabat gelo, akhirnya apa? Gelo. Nah, gelonya apa? Diajaklah bunuh diri. Nah, ini dia. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Kalau pelaku bullying itu bisa dikatakan sebagai orang yang depresi. Nah, biasanya kalau pelaku bullying itu biasanya dia pernah mengalami juga sebagai korban. Nah, dia juga korban, tidak bisa menyelesaikan, akhirnya dia mencari target terhadap korban yang lain yang bisa dia hina dan dia recehkan kembali. Sebagai bentuk dia mengalami gangguan terhadap kejiwaannya. Nah, ini dia. Misalnya contoh, karena orang tuanya begitu keras, tidak adanya keseimbangan antara kasih sayang dengan disiplin. Nah,
akhirnya mengakibatkan terjadinya bullying. Misalnya contoh, setiap anak melakukan kesalahan kecil selalu dibilang, anak nggak berguna, goblok, dan lain sebagainya. Nah, itu terus-menerus berulang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tertanam kuat dalam diri anak. Nah, tanpa adanya kasih sayang seperti pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mengakibatkan terjadinya bullying. Nah, bullying ini apa? Dia mencari korban yang lain. Nah, ini ketika tidak selesai. Oke, paham? Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Kalau itu Pak dalam organisasi lebih dirugikan apa Pak? Di antara pengakuan atau turnover karyawan yang tinggi? Nah, biasanya kalau burnout itu bisa mengakibatkan turnover karyawan yang tinggi, betul. Karena tidak mampu dia menyelesaikan sebuah bentuk penyelesaian terhadap nilai dirinya, sehingga mengakibatkan gangguan yang berdampak kepada nilai kejiwaan dan fisik yang berakibat kepada produktivitas kerja yang menurun. Nah, biasanya betul, salah satu indikasinya turnover-nya tinggi. Sudah paham? Silakan. Nah, biasanya kalau itu, misalnya kalau sudah suatu malam dia mulai stres, berarti harus dilihat, digali sumber penyebabnya, apa yang menjadikan orang tersebut mengalami gangguan tersebut. Nah, oleh sebab itu, ini butuh pendekatan misalnya dengan teknik wawancara yang bisa dilakukan oleh psikologi, menggali apa yang menjadi sumber penyebab dari sifat, dari karakter, dari kepribadian. Nah, dengan ini nanti menemukan apa yang menjadi penyebabnya. Apakah tadi dikatakan burnout, stres, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, ya pokok lanjutkan. Lupa. Oh ya, silakan.